Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisa dan perancangan usaha yang berjudul Tahapan Analisa Teknikal Pasar dan Keuangan dalam Usaha. Next. Yang pertama, analisa teknikal. Pengertiannya yaitu analisa teknikal, sebuah metode estimasi pergerakan harga dengan melihat data historis di pasar. Analisa teknikal merupakan suatu jenis analisa yang selalu berorientasi kepada harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah dari suatu instrumen investasi dan pada time frame tertentu. Kemudian menurut pendapat para ahli, menurut Utomo, tahun 2016, analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang tercermin di dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi antara supply dan demand. Kemudian pendapat Muazzaro tahun 2018, yaitu analisis teknikal menjelaskan perubahan harga saham tanpa melihat perubahan kinerja perusahaan. Harga saham merupakan nilai sekarang yang akan diterima oleh pemilik saham di kemudian hari. Interaksi hubungan antara penjual dan pembeli dengan mengharapkan profit perusahaan akan membentuk harga saham. Faktor yang mempengaruhi harga saham suatu bursa, yang pertama kondisi fundamental emiten berhubungan dengan kondisi keuangan, strategi bisnis, produksinya, manajemen, dan rasio keuangan. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran berkaitan dengan kenaikan harga karena permintaan yang banyak atau penawaran yang sedikit tidak akan berlangsung terus, sebab pada suatu titik harga saham akan menjadi lebih mahal. Yang ketiga, tingkat suku bunga atau SBI berkaitan dengan perubahan suku bunga. Tingkat pengembalian investasi akan mengalami perubahan. Ada yang cenderung naik dan ada yang cenderung turun. Kemudian yang keempat, valuta asing. Dalam menghadapi perekonomian global, tidak ada satupun negara di dunia yang dapat menghindari perekonomiannya dari pengaruh valuta asing, khususnya dolar Amerika. Kemudian yang kelima, dana asing di bursa. Jika suatu bursa dikuasai oleh investor asing, maka kecenderungan saham sedikit tergantung dari investor asing. Dan yang keenam, news dan rumors, yaitu semua berita yang terjadi di tengah masyarakat yang menyangkut mengenai ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian kerangka konseptual yang mempengaruhi tren pergerakan saham. Yang pertama ini volume perdagangan, indeks harga saham gabungan ini menuju tren pergerakan saham. Dan yang 3 ini bid ask spread. Kemudian mengenai pasar. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli
untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan, bukan tempatnya. Pasar terbagi kepada dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya, ciri-ciri khusus pasar. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan. Terdapat proses permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Terdapat suatu interaksi antara pembeli dan penjual, baik itu langsung maupun tidak langsung. Kemudian selanjutnya, fungsi-fungsi pasar. Pasar sebagai sarana distribusi, yaitu pasar merupakan sarana distribusi yang berfungsi memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian pasar sebagai pembentuk harga. Pasar akan mampu menetapkan harga dari suatu barang dan jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pasar sebagai sarana promosi. Pasar dapat menjadi tempat bagi produsen yang untuk memperkenalkan hasil produksi mereka, di mana para produsen akan saling bersaing secara sehat dalam merebut hati konsumen, mendapatkan banyak konsumen, sekaligus memupuk keuntungan dari produk dan jasa yang ditawarkannya. Kemudian, pasar menurut fisiknya dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret. Pasar konkret merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung. Barang yang dijual belikan juga tersedia di pasar tersebut. Kemudian pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar tidak nyata, di mana transaksi akan penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui telepon dan internet. Kemudian pasar menurut luas jangkauannya, yaitu yang pertama pasar daerah, yang kedua pasar lokal, kemudian pasar nasional, dan pasar internasional. Yang pertama, menentukan pasar yang relevan, menganalisa permintaan primer, menganalisa permintaan selektif, menetapkan segmen pasar, menganalisa persaingan, dan kemudian identifikasi target potensial. Kemudian manfaat dari analisa pasar, yaitu yang pertama, mendapatkan konsumen, melihat persaingan, memanfaatkan peluang, kemudian mengurangi risiko, rencana jangka panjang, selanjutnya menjadi tren bisnis, kemudian mendapatkan keuntungan dengan cepat. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.